sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadli wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada pimpinan Pleno 12 PDM Kabupaten Sragen, kepada UPP unsur pimpinan yang hadir, majelis lembaga hukum, beserta dari pimpinan cabang se-Kabupaten Sragen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum yang cukup berharga ini, di momentum yang cukup mahal, kita berkumpul bermuajahah dalam rangka untuk konsolidasi menggairahkan kita hidup berjuang di Persyarikatan Muhammadiyah. Kita malam ini, sore ini ada waktu kira-kira 15 menit. Mohon kita sama-sama untuk khusyuk sampai waktu maghrib. Kita akan berbicara sedikit tentang menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Andai ini adalah Ramadan kita yang terakhir, maka kita akan berbuat sekuat tenaga, kita persembahkan yang terbaik sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini digelar per 3 bulan. Berarti nanti selama 1 tahun itu harus yang 4, maka akan digelar 3. Berarti selama periode kepemimpinan ini nanti ada 15 kali. Operator, kita tolong di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin disampaikan bahwasanya sesuai dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan pada konferensi pers pada tanggal 20 Desember kemarin 2023, bahwasanya hasil hisab daripada majelis taklim pimpinan pusat menetapkan bahwasanya Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Yang ini berdasarkan dari bahwasanya telah terjadi konjungsi, yaitu sejajarnya bumi bulan dan matahari, yang menandakan sebagai bahwa bulan baru telah muncul, yaitu pada hari Ahad tanggal 10 Maret jam 16:07. Jadi hari Ahad tanggal 10 Maret itu jam 16, jam 4 sore itu sudah masuk bulan baru. Jadi malam itu sudah 1 Ramadan. Jadi panjenengan itu mestinya langsung puasa. Tapi kan gak mungkin puasanya malam, maka puasanya besok hari. Maka malamnya, malam Senin, malam 11 kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Kemudian berikutnya untuk 1 Syawal ini terjadi pada Rabu 10 April 2024, hari Rabu, yang mana ini berdasarkan perhitungan ijtima pada hari Selasa. Hari Selasa itu, bahkan hari Senin itu 29
Ramadan belum terjadi ijtima. Maka ijtima itu terjadi pada 30 Ramadan. 30 Ramadan berarti kita full puasanya. Terjadi pada jam 01.30. Jadi tengah malam terjadi ijtima yang mengharuskan besoknya kita puasa 1 hari lagi, besoknya baru lebaran. Dan lain-lain sudah ditetapkan satu paket terkait dengan penetapan 1 Zulhijjah, kemudian 9 Zulhijjah hari Arafah, dan 10 Zulhijjah Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diduga deras Pak, langsung satu slide difulkan saja. Ya. Diduga keras Ramadannya akan berbeda, tapi lebarannya bareng. Jadi majelis tabligh mau bikin tagline Ramadan bersama, enggak bersama. Diduga keras tidak akan bareng satu Ramadan. Kenapa kok bisa sudah ditetapkan begitu? Ittafaqu ala ayyatafiqu, sepakat untuk tidak sepakat karena memang kriteria yang tidak sama. Bapak Ibu, 2013 tidak bareng, 2014 tidak bareng, bahkan kemarin 2022 tidak bareng, sekarang pun tidak bareng, 2023 kemarin tidak bareng, ini pun tidak bareng. Jadi dalam kalender kita itu lebih banyak potensinya untuk tidak bareng. Maka Bapak Ibu, solusinya apa? Solusinya adalah ini kalender Hijriah Global Tunggal, KHGT. Apa? KHGT, kalender Hijriah Tunggal Global. Kalender Hijriahnya mewakili Islam, globalnya adalah seluruh muka bumi, tunggalnya adalah satu. Ini solusi, merupakan versi termutakhir dalam upaya menyatukan kalender dunia Islam. Dalam hal ini Muhammadiyah menjadi satu terdepan di antara kaum muslimin di seluruh dunia yang menyokong diimplementasikannya KHGT ini. Ini update Bapak Ibu, di antara dua golnya Majelis Tarjih hasil muktamar itu, termasuk ini menjadi programnya PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah itu diinstruksikan gak banyak-banyak. Satu, menggolkan KHGT. Bapak Ibu, konferensi terakhir 2016 di Turki, ya, dihadiri 60 negara muslim, menjadi perkumpulan yang paling mewakili, ya, terkait dengan KHGT ini. Muhammadiyah datang sebagai peserta dan sebagai pembicara, bukan mewakili Indonesia, karena bukan mewakili Indonesia, ya, tapi boleh juga dikatakan mewakili Indonesia karena pemerintah juga ngirim. Nah, Bapak Ibu, maka Muhammadiyah mengambil posisi KHGT ini menjadi perjuangan dalam upaya untuk apa? Agar lebaran salah satunya tidak melulu berbeda-beda. Dan ini perjuangannya luar biasa. Kemarin pada akhir tahun bulan Desember 2023, Sragen mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan pusat di Jogja, dan luar biasa Bapak Ibu, Bapak-bapak dan pimpinan pusat sudah bersiap. Pak Oman, Fatur Roman sebagai ahli hisab sudah membuat kalender global 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan.
PP Muhammadiyah sudah menyiapkan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kalender global itu adalah tanggal di mana satu hari di seluruh dunia Islam itu bareng sama. Bapak Ibu, 1 Ramadan tahun 2124, 100 tahun yang akan datang, itu terjadi pada hari Senin 17 Maret. Hari Senin 17 Maret 2124 Masehi. Insya Allah itu luar biasa. Ketika ditanya Pak Umar, kenapa Ustaz, kenapa dibuat 100 tahun ke depan? Kata beliau, perjuangan Muhammadiyah meluruskan kiblat itu butuh waktu 100 tahun. Tepatnya 87 tahun sejak Kiai Ahmad Dahlan meluruskan kiblat yang ada di Masjid Kauman. Itu butuh waktu 80 sampai 87 tahun. Opo maneh kalender? Bong seragam udah dibeli sama aja masih beda-beda kok. Iki masih utang loh. Ya, opo maneh pilpres? Wangel tenan, opo maneh kalender global. Tapi kata Pak Tono Saksono, tenang Pak Umar, sekarang eranya era medsos, tidak butuh 100 tahun. Insya Allah boleh jadi 10 tahun pun akan tercapai. Insya Allah. Ini adalah solusi yang diberikan oleh Muhammadiyah. Pak Samsul Anwar, ketua tarjih kita, menyampaikan Muhammadiyah tidak mungkin mundur lagi dalam hal kalender global. Ini jihad kita dalam rangka menutupi hutang peradaban Islam. Sejak Umar bin Khattab membuat kalender hijrah sampai saat ini, umat Islam belum punya kalender yang dipatuhi di seluruh dunia Islam. Maka ini merupakan pembayaran daripada hutang peradaban kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya lanjutkan terkait dengan Ramadan ini. Mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Rajab ini kita persiapkan dengan iman dan ilmu. Ini adalah persiapan jiwa, persiapan mental. Maka di bulan Rajab ini mesti banyak kita ngaji kajian tentang fikih Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak dibahas di bulan Ramadan, tapi disiapkan di bulan Rajab. Kalau masuk Ramadan baru bahas Ramadan, telat. Ini tempatnya di bulan Rajab. Persiapan mental, persiapan ilmu, iman dan ilmu. Makanan jiwa itu adalah dengan iman dan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa. Doa ini masyhur. Doa ini berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Udah hafal lagi yo. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu, hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Ya, kenapa bisa dhaif? Walaupun terkenal tapi ini dhaif. Sampai orang Muhammadiyah juga pakai, termasuk saya pakai juga. Karena di dalamnya ada seorang reporter, ada seorang rawi yang dikategorikan oleh para ahli hadis sebagai munkarul hadis. Mungkin dia ini pelanggar etika, makanya dia dikasih label ya. Maka hadisnya turunannya adalah dhaif. Ya. Menurut Ibnu Hajar, menurut Imam Al-Bukhari, Syu'aib Al-Arnaud, Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Bapak Ibu perhatikan, walaupun hadis ini dhaif, secara redaksi dhaif, tetapi maknanya benar. Berkahi kami di bulan Rajab. Memang Rajab ini penuh keberkahan. Sya'ban berkahi kami, sampaikan kami di bulan Ramadan. Oleh para ulama
Di antaranya Imam Suyuti memasukkan doa ini dalam kumpulan doa-doa agamkan. Imam Suyuti ahli hadis dia, tapi dia tetap pakai hadis ini. Asal yang penting panjenengan berdoa dengan doa ini tidak disertai dengan keyakinan kalau ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan kadang-kadang hadis dhaif itu masih lebih baik daripada pikiran kamu. Apalagi doa, ya Allah bagi duit, ya Allah selesaikan pesantren, ya Allah. Itu masih lebih bagus dengan doa yang berbahasa Arab. Ya, makanya Imam Nawawi membuat hadis arba'in itu, Bapak Ibu. Imam Nawawi membuat hadis arba'in yang terkenal di mana-mana itu berdasarkan satu hadis. Man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan ba'athallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafal 40 hadis tentang pokok-pokok agama, dia nanti kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para ulama dan fuqaha. Bapak Ibu tahu tidak? Hadis itu dhaif. Tapi Imam Nawawi pakai itu dalam rangka menginspirasi, jadilah kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ini kadang kita ini di majelis tadi di Muhammadiyah menggunakan standar hadis itu luar biasa, standarnya tinggi. Tetapi dalam hal-hal tertentu kita mesti pilah cerdas. Maka terkait dengan doa Allahumma barik lana ini, silahkan orang Muhammadiyah pakai, tapi diyakini ini bukan hadis. Jelas ya? Clear ya? Nanti dipelintir salah saya nanti. Nah, baik, kalau Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hadis terkait dengan melihat hilal itu yang sahih. Allahumma adillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa untuk awal Ramadan. Doa ini sebenarnya untuk mereka yang melihat hilal, tapi ini menjadi umum bagi siapa saja yang hidup di awal Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kami sampaikan menjadi rangsangan bagi majelis tarjih. Alhamdulillahirabbil alamin, tahun ini kita melaunching ya panduan daripada ibadah-ibadah yang nanti insya Allah akan digunakan sebagai standar di lingkungan perserikatan khususnya di Kabupaten Sragen. Nanti untuk guru-guru, para santri, pimpinan, kajian ahad pagi minimal dalam 1 bulan ada satu pekan khusus membahas tentang bertarjih Muhammadiyah. Ya, kita sudah siapkan untuk yang terdekat ini ada tuntunan puasa Ramadan, kemudian ada fikih sholat, dan ada 30 kultum. Requestnya baru sepekan yang lalu. Ya, untuk dai nanti biar ceramah kemana-mana, biar nggak mengundang Ustaz Ali terus, Ustaz Aziz terus, biar nanti dainya lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan terakhir. Di Muhammadiyah perlu dipahami terkait dengan produk-produk tarjih. Tentang produk-produk tarjih, kita ini ada punya HPT, himpunan putusan tarjih. HPT ini adalah hasil daripada ijtihad Muhammadiyah secara kolektif dalam bentuk munas tarjih. Munas masukkan HPT ya, dalam bentuk HPT. Makanya di dalam HPT isinya tidak terstruktur, loncat-loncat gitu ya. Kemudian yang kedua, ada fatwa yang dikeluarkan oleh tarjih. Fatwa ini secara proses ada orang yang bertanya tentang hukum, lalu direspon, dijawab, ya, lalu kemudian dirilis. Sekarang ada di website, ada di Suara Muhammadiyah dan lain-lain. Maka dalam bentuk tanya jawab agama, itu ada buku sampai berjilid-jilid. Itu adalah fatwa. Fatwa ini tidak mengikat, karena beda orang beda kasus. Itu fatwa dan bisa berubah-ubah.
kasusnya sama, itu bisa dirujuk. Yang ketiga, ada produk-produk yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat dalam bentuk buku-buku kecil. Produk-produk pimpinan pusat ini otomatis ya referensinya dari HPT, dan ini sangat terbatas bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak ditarik sibuk-sibuk. Yang terakhir, yang keempat, produk yang dikeluarkan oleh personal. Bapak Kiai Haji siapa Air Pangrudin bikin sholat, tapi itu pribadi. Ustadz Agung Dadanto juga punya sendiri. Pak Samsul Anwar pribadi juga punya sendiri. Itu produk masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 2 penelusuran kami di wilayah kita ada forum di wilayah 1 semester sekali ya, masalahnya sama. Ustaz, tolong buatkan panduan ibadah level wilayah nggak sanggup, berperiode nggak jadi. Ternyata di level PP pimpinan pusat Tarjih pun salah satu di antara goal periode ini adalah restrukturisasi HPT. HPT-nya dibiarkan seperti itu, dianggap sebagai kumpulan referensi, kumpulan dalil-dalil ijtihadnya Muhammadiyah, sementara mesti diturunkan dalam bentuk karya-karya yang lebih simpel yang bisa dikonsumsi oleh jamaah Muhammadiyah. Maka dalam hal ini disitulah kita buat. Saya pun mohon maaf agak pesimis. PWM ini PP juga buat. Makanya PDM kita duluan buat. Ya, maka ini dasar daripada kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan nanti bisa dikaji bersama-sama terkait dengan produk-produk yang sudah dibuat oleh majelis tarjih di level Sragen. Bapak Ibu nanti silahkan. Terawih itu di Muhammadiyah bagaimana Ustaz? Terawih itu 2 versi. Formasi 4-4-3 sah. Formasi 2-2-2-2, witirnya 2-1. 2 variasi itu yang ada di Muhammadiyah. Ya, berdasarkan Muktamar Palembang, Munas Palembang juga berdasarkan yang ada di HPT. Ini nanti Masjid Al-Falah, Pak Lutfan, boleh 4-4-3, 2-2-2-2, 2-1. Tapi ketoknya enakan 4-4-3. Nah, lebih cepat. Dan yang lain-lain untuk kodoknya ibu-ibu hamil dan menyusui. Seluruh mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali kecenderungannya kepada kodok. Hamil menyusui mesti kodok, atau kodok dan fidyah. Kodok fidyah, kodok saja atau kodok dan fidyah. Ribun Bu, Aisyah nggak sanggup. Masa sudah fidyah masih kodok? Maka tarjih mengambil pilihan yuridukumullahu yusra wala yuridukumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan, tidak menghendaki kamu kesulitan. Menggunakan dalil umum, maka untuk ibu hamil dan menyusui cukup bayar fidyah 0,6 on beras, atau dengan yang setara makan sekali. Nanti bayarnya ke lazisnya. Gitu ya. Ini diantara pilihan-pilihan dan lain-lain, termasuk zakat mal. Ini juga harus kita aplikasikan. Muhammadiyah sudah menurunkan zakat dari nisab emas ke nisab perak. Halo, emas iki piro? 1 juta karen, tapi perak di bawah. Makanya kok bisa nih guru-guru di lingkungan AUM
nisab perak. Nah itu biar nanti bersama Lajismu untuk menyelesaikan ini, dan ini diantara yang kita sepakati lalu kemudian kita aplikasikan pada kehidupan kita di Muhammadiyah. Saya kira ini dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila selain kekurangan, kita paham sudah pandangan sudah lain ya, dan mungkin lapar juga dan sebagainya. Jadi setelah ini akan dilanjutkan, akan masih ada program-program yang akan disampaikan dari majelis taklim. Semoga Ustaz kami kembalikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.